Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nazkurullaha syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladzi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi litablighi syara'i'illah hidayatan lana. Pola pikir, ini yang ketiga, pertemuan ketiga tentang pola pikir pemusnahan manusia di bumi. Pola pikir itu dimiliki oleh Yahudi yang rasis dan kemudian dimiliki sebagian oleh suku-suku Chinese, itu yang paling menonjol, dan dimiliki oleh Nazi Jerman. Mereka ini mengatakan manusia number one in the world, manusia yang nomor satu di dunia, yang terhebat. Ras Yahudi menyatakan ras yang terhebat, terpintar di muka bumi. Kemudian ras Arya Jerman juga mengatakan kami adalah number one in the world. Dari Cina juga mengatakan kamilah number one in the world. Jepang juga mengatakan kamilah ras yang nomor satu di dunia. Nah, ego-ego seperti ini dimasuki oleh iblis. Kalau dia tidak beriman, semakin tinggilah egonya. Tapi kalau dia sudah mulai beriman, seperti Kaisar Jepang yang baru-baru ini sudah bersyahadat, kemudian Presiden India baru-baru ini juga bersyahadat selama tahun 2025. Dia sudah bersyahadat. Nah, kemudian di Jerman, berlomba-lomba orang itu sekarang masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka berlomba-lomba masuk agama Allah berbondong-bondong. Nah, kalau sudah beriman, ras-ras yang merasa nomor satu di dunia, ingin menguasai seluruh dunia, tidak lagi mempunyai pola pikir pemusnahan manusia di bumi. Tapi pola pikirnya adalah persahabatan manusia di seluruh permukaan bumi. Yang jumlah rakyat atau populasi masyarakat dunia sekarang yang sudah 8 miliar, seandainya ditambah 8 miliar lagi, Allah sanggup memberi makannya di muka bumi ini. Kalau manusia tidak saling memusnahkan, saling membantu. Tapi apabila penduduk manusia ini diperas dari 8 miliar, tinggal 7 miliar disuruh perang. Yang dari 8 miliar ini diperas lagi menjadi 7 miliar, diperas lagi 6 miliar, 5 miliar, tinggallah 1 miliar orang. Nah, 1 miliar orang ini diperkirakan oleh Yahudi sanggup dibahagiakan oleh bumi ini. Bahan makanan cukup 1 miliar ini. Lalu 1 miliar ini diperas lagi menjadi 1 juta orang. Nah, 1 juta orang tadi semuanya jadi pekerja, tinggal 1 orang Yahudi atau ras Jerman atau Jepang atau Cina. 1 orang saja menjadi pemilik lahan seluruh dunia. Semua yang 1 juta orang tinggal tadi itu hanya sebagai pekerja. Yang pemiliknya hanya 1, yang lainnya hanya menemani atau sebagai pekerja. Coba tanya kepada orang yang tinggal 1 orang ini, apakah Anda sudah puas memiliki semuanya? Orang patuh kepada Anda, tinggal Anda sendiri. Apakah Anda sudah puas? Bahagia? Katanya belum puas, belum bahagia. Kenapa? Karena dalam dirinya ada kerakusan, ingin memusnahkan orang lain demi kebahagiaannya pribadi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya musnahlah seluruh manusia di bumi atau tidak musnah,
seluruh kekayaan di muka bumi ini diberikan kepada satu orang saja, maka satu orang itu pun tidak akan bahagia kalau di dalam jiwanya ada kerakusan, ketamakan. Tak bahagia dia. Sudah dimiliki, ditambah lagi bumi sebesar ini juga milik dia. Akan puaskah dia? Juga tidak, kalau di dalam jiwanya terdapat kerakusan. Tapi kalau di dalamnya terdapat kerjasama, pemurah, dan mengikat silaturahmi, dia akan bahagia di tengah orang yang 8 miliar. Tapi kalau dia sendiri saja, masih rakus dia tidak akan pernah merasa puas, merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena jiwanya serakah, jiwanya kosong dari keimanan. Nah, ini pernah ditanyakan orang kepada Rasulullah, yang kaya sebetulnya itu seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya sebetul-betulnya itu bukanlah mempunyai kaya karena dia memiliki harta seluruh dunia, 5 benua, 6 benua sekarang di dunia, dia punya semua. Apakah dia akan bahagia? Tidak, kata Rasulullah. Laisal ghina an kathratil aradi. Bukanlah kaya yang sebenar-benarnya kaya itu, bukanlah pemilikan harta yang banyak melimpah ruah. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Tapi orang yang kaya yang sebenar-benarnya, orang yang bahagia sebenar-benarnya, apabila ada ketenteraman batin di dalam hatinya. Jadi si jiwanya selalu tenteram, dia selalu iman. Nah, itu yang bahagia. Sekalipun harta dia punya sekedarnya saja, atau tidak punya harta seperti Nabi Isa, seperti Nabi Muhammad, tak punya harta pun, tapi batinnya kaya, dia bahagia. Laisal ghina an kasratil aradi. Bukanlah kekayaan itu orang menjadi pemilik harta seluruh dunia. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Orang yang kaya sebenarnya adalah kaya hati. Apa yang dimaksud dengan ghinan nafsi, kaya hati itu? Orang yang tenteram jiwanya. Jadi walaupun orang itu uangnya sedikit, naik pesawat dia bahagia, pergi ke plaza dia bahagia kalau jiwanya tenang. Tapi kalau jiwanya tidak tenang, sekalipun naik pesawat kelas eksekutif, tapi jiwanya enggak tenang, enggak bahagia. Pergi dia ke plaza, ke tempat-tempat wisata seperti di Maldives atau Maladewa, pergi naik pesawat di atas air, lihat jernih, ada ikan di bawah. Pesawatnya milik dia, pulau-pulau di sana milik dia juga. Bahagiakah dia? Kalau jiwanya tidak tenteram, batinnya gelisah, dia tidak akan bahagia. Jadi hahuna, bahagia di sini hati. Bagaimana hati yang bahagia? Hati yang bahagia itu adalah hati orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah, bukan hati orang-orang munafik. Orang-orang munafik tidak akan pernah bahagia. Al-Quranul Karim menyatakan dalam surat 4, surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik, orang-orang kapitalis itu adalah menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Dan sebetulnya orang munafik itu menipu diri mereka sendiri, dan Allah menipu mereka. Lebih hebat tipuan Allah, tipu daya Allah daripada tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah. Orang-orang yang rakus tamak seperti itu apabila dia salat juga,
qamu kusala. Dia mendirikan solat dengan terpaksa dan penuh dengan segala macam kemalasan. Yura'unan nas. Mereka itu memamerkan solatnya kepada manusia. Itu namanya riya. Yura'un, orang-orang yang riya, memamerkan ibadahnya. Yura'unan nas. Mereka itu selalu memamerkan ibadahnya kepada manusia. Apabila ada orang, dia solat. Apabila tidak ada orang, dia tidak solat. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ. Dan mereka itu tidak mau berzikir kepada Allah illa qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi zikirnya mengingat kepada Allah hanya sedikit. Padahal sebetulnya zikir kita itu walaupun di bibir kita bacakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu zikir di lidah. Tapi ada zikir yang kekal, zikir di hati. Apapun yang dia lihat, Masya Allah, dia lihat awan, begitulah ciptaan Allah. Dia lihat musim kemarau panas, na'udzubillah, turunkan hujan ya Allah. Apapun yang dia lihat, Allah, Allah, Allah. Dia lihat bintang-bintang berkelipat, oh besarnya ciptaan Allah, Allah, Allah. Walaupun tidak diucapkan, pada hakikatnya hatinya telah berzikir mengingat Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Jadi yang berzikir itu termasuk orang yang melihat alam semesta itu. Ini berzikir dengan hatinya. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Dia dalam keadaan duduk, berdiri, dia berbaring, selalu ingat Allah. Nah, di dalam hatinya selalu dia lihat ma khalaqta hadza batilan. Dia lihat bintang-bintang di langit, lautan, samudra begitu luas. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang tidak berguna. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka, karena itu maha sucilah Engkau ya Allah. Faqina azabannar, maka peliharalah kami dari azab neraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah maha besar, untuk Allah lah segala pujian. Pujian yang sebenar-benarnya pujian hanya milik Allah. Sedangkan pujian terhadap manusia itu sifatnya semu atau sifatnya pergaulan yang saja. Tapi yang sebenar-benarnya pujian itu hanya untuk Allah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian,
Ini menjadi titik penting dari catatan kita pada hari ini. Janganlah solat dalam keadaan malas. Wa iza qamu ila sholati qamu kusala. Dia malas mendirikan solat, Masya Allah. Dikhawatirkan mudah terkena fitnah, dikhawatirkan menjadi rakus, menjadi kapitalis dengan mengorbankan orang lain dengan tuduhan santet, dengan tuduhan bermacam-macam yang lainnya. Nah, jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, kalau kita di Indonesia, ilmu-ilmu sihir, ilmu santet itu digunakan untuk menumbalkan orang pelihara tuyul, juga ingin menguasai harta yang banyak dengan menumbalkan manusia juga. Ya Allah, terjadi di Israel juga demikian, menumbalkan manusia, memaksa manusia, bahkan menyingkir manusia dengan diantaranya ada namanya Nakbah. Nah, harus diingat apa itu Nakbah. Nakbah itu adalah pemusnahan terhadap manusia untuk mengambil hartanya, menumbalkan manusia secara nyata melalui teknologi bom, senapang, dan geledor yang meruntuhkan rumah-rumah orang pemilik aslinya. Pemilik aslinya disuruh dikeluar dari rumah dan tanahnya sendiri. Jumlahnya orang yang dipaksa keluar dari rumah itu 1 juta orang. Pada tahun 1947 dan 1949, 1 juta penduduk asli Arab dipaksa menjadi pengungsi oleh Israel dan Amerika. Nah, kemudian ada 8 juta orang-orang Palestina akhirnya tersebar menjadi imigran di seluruh dunia dan di banyak negara, terutama tetangganya di Arab. Tidak sedikit pula yang ke Eropa dan Amerika melarikan diri. Yang terbanyak terusir itu mereka pertama Libanon karena tetangga mereka. Yang kedua orang-orang Palestina, orang-orang Gaza itu banyak di Yordania. Yang ketiga banyak di Suriah, hanya karena mereka bukan Yahudi. Nah, jadi mereka pemilik tanah di Gaza karena mereka bukan Yahudi, maka mereka digusur. Na'udzubillahi min zalik. Yang ketiga adalah penghapusan suku Arab di Palestina oleh suku-suku Israel. Yang keempat adalah sebelum proklamasi berdirinya negara Israel 1948, ada pembersihan etnis di Palestina berangsur-angsur. Jadi ada yang berangsur kecil-kecilan, ada yang secara besar-besaran. Nakbah namanya. Nakbah itu artinya malapetaka. Terjadi pengusiran penduduk dari rumahnya sendiri. Yang kelima, ada orang Islam yang masih tinggal di Israel, tersisa beberapa orang. Nah, yang lemah itu pun dijadikan sebagai warga negara kelas 2 di Israel. Yang keenam, sebanyak 530 kota dan desa dimusnahkan di Palestina. Kota-kota, kecamatan, desa-desa, kota kabupaten, provinsi. Banyaknya berapa kota-kota itu? 530 kota dan desa di Palestina dihancurkan secara sistematis, rumah-rumah mereka digeledor. Na'udzubillahi min zalik. Mereka dirampas, hak milik mereka diambil hanya karena mereka bukan orang Yahudi. Masya Allah. Yang ketujuh, Israel mendapatkan tanah 78% dari tanah orang Palestina. Dan pemiliknya dicuri. 78% itu dicuri dari pemiliknya. Yang kedelapan, catatannya terjadi pencabutan hak milik
melalui rekayasa demografis. Jadi direkayasa lah. Mereka baca kitab ini adalah perjanjian Tuhan untuk Bani Israel, tanah yang sudah dijanjikan. Maka orang-orang Palestina itu dianggap menduduki tanah yang bukan miliknya. Padahal mereka tinggal di situ sudah ribuan tahun. Masya Allah. Nah, kemudian apa itu Nakba? Nakba itu adalah satu pembantaian yang terus-menerus berlangsung, berulang-ulang sampai hari ini. Nakba, 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 Nakba. Kalau di Jerman, pembantaian terhadap orang Yahudi, Nakbanya bernama Holocaust. Holocaust, Holocaust, Holocaust. Jadi karena pembantaian terhadap Yahudi, Holocaust itu terjadi berlangsung oleh Hitler terus-menerus, terpaksalah mereka mengungsi ke Palestina. Hanya Palestina yang menerima mereka. Nah, ketika mereka sudah menguasai Palestina, nah mereka pula lah bersama dengan Amerika mengadakan Holocaust terhadap orang Palestina. Cuma namanya bukan Holocaust, namanya bertukar menjadi Nakbah dalam bahasa Arab. Nakbah, 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 Nakbah. Itulah yang terjadi. Dan kemudian catatan yang ke-10 adalah undang-undang di Israel melarang rakyat Palestina membuat peringatan Nakbah. Jadi semacam Holocaustnya. Nakbah itu malapetaka yang menimpa 1 juta orang Palestina, dilarang mengadakan peringatannya dan mereka diusir. Nah, kenapa? Karena mereka tidak boleh lagi mengingat-ingat apa itu Nakbah. Nakbah adalah malapetaka, teror penjajah Israel terhadap rakyat Palestina yang lemah. Nah, kalau dihitung jumlah orang yang menjadi korban oleh Israel semenjak 1948, jumlahnya yang mati terbunuh secara langsung dalam berperang itu adalah 136.000. Sedangkan yang cacat, patah kaki, hilang tangannya jadi korban lebih dari 1 juta orang yang terusir, menyebar kemana-mana, hilang dari negerinya, pergi ke negeri lain, tersebar jumlahnya 8 juta orang. Na'udzubillahi min zalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian renungan kita pada hari ini tentang pola pikir pemusnahan manusia di bumi oleh kaum kapitalis, amoralis, tidak bermoral dan tidak beretika, dan mereka beriman secara munafik. Nah, semoga kita terhindar dari sifat munafik seperti itu. Arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Ilahuna wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru, Riau, Indonesia, tanggal 3 November 2025. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.